Saya punya pasien Pak, umur 75 tahun. Ya, dia sakitnya diabetes. Datang ke saya dengan insulin. Insulin terus-menerus. Akhirnya sekarang sudah stop dari insulin, stop pakai obat, dan sekarang bebas obat. Saya suruh makan apa Bu? Sayur yang banyak, sama suruh puasa. Sayur yang banyak, suruh puasa. Udah lama, kan saya suruh kontrol waktu awal mungkin seminggu, 2 minggu, pas sudah bagus saya suruh kontrol setahun, karena sudah bagus sekali. HbA1 saya sudah membaik. Datang ke saya tuh, bawa sama anak. Saya lihat ibunya umur 75, anaknya 40 tahun. Saya iseng-iseng aja banyak, coba kita foto bareng gitu kan. Penasaran sih, kan ada tuh aplikasi kamera yang menentukan umur tuh. Ditaruh gini, ini umurnya berapa. Saya bandingin tuh antara anaknya sama ibunya. Ternyata mudahan ibunya. Kenapa? Gara-garanya salah satunya efek puasa dan makan sayur terus-menerus. Makanya itu kenapa kambing itu Bu, itu yang kecil sampai tua wajahnya sama aja, nggak kelihatan keriput-keriputnya itu. Ternyata sayur itu bagus ternyata. Jadi ibu kalau pengen awet muda dan kelihatannya bagus tuh ikutin kambing aja itu. Coba ibu lihat deh yang anak-anak sama yang tua nggak ada yang berubah, itu wajahnya ya begitu-begitu aja tuh kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa bertemu Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya saya ketemu mahasiswa muda-muda semuanya. Hari ini kayaknya lebih muda kalau saya lihat ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bicara tentang puasa. Ini menarik. Saya kalau praktek di bulan Ramadan, ternyata bukannya sepi, malah rame saya. Katanya puasa bikin sehat, tapi kenapa banyak orang yang sakit di bulan Ramadan? Nah, ini menarik. Maka itu saya kelihatan tampak tua Bu, Pak, karena setiap hari yang datang ke saya ngeluh semuanya. Nggak ada tuh nggak yang ngeluh Bu. Jadi saya tempat keluh kesah. Ternyata Ramadan benar memberikan manfaat, tapi karena perilaku kita yang menyebabkan Ramadan jadi bermasalah. Sebelum saya bicara manfaat, saya akan list dulu masalah apa yang sering terjadi di bulan Ramadan. List dulu. Ya, ini sudah ayatnya ya. Kalau ayat ini Ustadz Mohib lah tugasnya ya. Saya kesehatannya. Masalah yang pertama, saya kalau mengisi kajian di bulan Ramadan Bu, di masjid, itu masjid penuh luar biasa. Tapi penuh sama yang tidur. Ini mohon maaf, ini banyak banget itu, apalagi di perkantoran Bu. Warteg tutup, warung Padang tutup, masjid tempat yang paling enak. Timbul pertanyaan, bener nggak sih puasa bikin kita loyo, bikin kita ngantuk? Bener nggak kira-kira? Oke, saya mau kasih tanya dulu nih Pak, Bu, mau nanya dulu nih. Kalau puasa itu biasanya kenyang atau lapar? Lapar kan? Sepakat ya, lapar ya, satu saya simpan. Yang kedua, biasanya orang yang gampang ngantuk itu orang yang kenyang atau orang yang lapar? Kenyang, sepakat ya.
Berarti kalau di bulan Ramadan ada orang yang ngantuk, jangan-jangan kenyang, betul. Mohon maaf ini Bu, Pak ya. Karena logiknya begitu. Terus kenapa kok dia ngantuk? Kan timbul pertanyaan, harusnya dia kan lagi lapar tuh jam 12 sampai jam 3, lapar-laparnya, biasanya nggak ngantuk. Tapi kenapa dia ngantuk? Saya bahas masalah ngantuk dulu. Kemungkinan yang pertama, kenapa dia ngantuk? Pertama nih, dia tidak biasa bangun di sepertiga malam. Sibuk kan untuk sahur, bangun jam 3, nggak biasa dia itu, akhirnya ngantuk di siang. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, boleh jadi dia punya penyakit. Penyakit apa yang bikin ngantuk nih? Satu, anemia. Apa itu anemia? Kurang darah. Gejalanya apa? Putih, pucet. Maka itu ibu-ibu jangan bangga kulitnya putih. Ya, jangan-jangan anemia ini ya, jangan-jangan kok ya. Satu bikin ngantuk. Yang kedua yang bikin ngantuk apa? Gangguan fungsi hati. Ciri-cirinya apa orang yang punya gangguan fungsi hati? Dari mata turun ke hati. Maka itu kalau melihat orang hatinya bermasalah, lihat matanya. Gimana matanya Ibu? Kuning, betul. Matanya kuning, kulitnya kuning, fesesnya juga putih. Jadi kalau Ibu ngelihat, Bapak ngelihat, kalau buang air besar, tolong itu dilihat, Bu. Karena itu mengindikasikan kesehatan kita. Mohon maaf nih, Bapak Ibu kalau buang air besar pernah lihat nggak itunya? Nah mulai sekarang dilihat warnanya, karena warna menentukan penyakitnya. Warna, mohon maaf nih, saya ngomong agak nih ke feses kan ini penting buat saya. Warna ideal seperti apa Bapak Ibu? Feses, kotoran. Sepakat ya, kuning, tapi kuningnya bukan kuning keemasan loh. Apalagi kuning mengkilat, enggak. Kuningnya agak pucat. Nih saya ingetin penting ini. Kalau berwarna merah, lihat nih merah, kayak netes, seger, jangan-jangan ambeien. Jangan-jangan hemoroid, jangan-jangan kanker. Mohon maaf. Kalau berwarna putih, nah ini penting. Jangan-jangan punya masalah di hati. Hepatitis, sirosis, kotorannya berwarna putih seperti semen. Kalau berwarna hitam, jangan-jangan ada perdarahan di bagian lambung bagian atas. Kalau berwarna hijau, jangan-jangan ada masalah di empedunya. Kalau berwarna ungu, nggak ada. Udah itu aja cukup ya, berwarna-warni jadinya ya. Warna itu menentukan penyakit. Tolong perhatikan warnanya. Jadi kalau buang itu lihat warnanya, alhamdulillah masih kuning. Kalau ada warna lain berarti curiga. Nah, orang yang punya gangguan masalah hepatitis atau hati, warna fesesnya berwarna putih seperti semen. Selain warna, tolong perhatikan bentuk, itu juga penting. Bentuknya gimana Bapak Ibu? Silinder harus. Kalau mencret berarti ada infeksi di daerah pencernaan atau intoleransi. Kalau bentuknya jarum-jarum, mohon maaf ini kurang serat. Kalau bentuknya seperti kotoran kambing, jangan-jangan kanker kolon. Nah, hati-hati nih. Kok saya kambing padahal saya manusia. Ah, itu curiga itu. Jangan-jangan kanker kolon. Bentuknya harus silinder. Kalau segitiga nggak mungkin. Ya udah, pokoknya silinder. Itu penting kenapa? Karena untuk mengidentifikasikan penyakit. Terakhir adalah aroma. Aroma itu juga penting. Ketika Bapak dan Ibu buang air besar, hirup itu Bu. Nah, warnanya harus gimana baunya Ibu? Nah ini penting nih baunya nih. Baunya harus mengandung H2S.
hidrogen sulfida, seperti bau belerang. Kalau pergi ke Tangkuban Perahu itu baunya harus seperti itu. Kalau baunya menyengat, nah ini jangan-jangan masalah. Kalau baunya busuk, jangan-jangan masalah. Tolong perhatikan itu. Karena orang yang hepatitis, gambaran hatinya salah satu tandanya lewat kotoran tadi. Dan kulitnya berwarna kuning. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, wah kulit saya kok jadi kuning ya dok? Jangan-jangan hepatitis. Tolong, penyakit ini juga menyebabkan timbulnya ngantuk. Dan mohon maaf, di bulan Ramadan angka kasus penyakit yang menyerang hati juga meningkat. Banyak pasien dicek SGOT, SGPT-nya naik. Bapak Ibu tahu kenapa SGOT, SGPT naik? Karena kebiasaan kita. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Ini kayak lagu apa ini ya? Nah ini nih ya. Karena kebiasaan kita sahur, sholat subuh, tidur. Nah ini tolong. Maka itu kan ada hadis tuh, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Mungkin persepsi hadis bisa banyak, tapi menurut versi saya bisa menyebabkan gangguan fungsi hati. Karena ketika habis makan tidur, pencernaan tidak sempurna bergeraknya. Makanan yang seharusnya dicerna diem sebentar di situ, sehingga bakteri yang ada di usus memfermentasikan makanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan senyawa skatol, indol, dan nitrit, dan itu merusak hati. Mudeng apa nggak nih Bu? Ngerti ya? Maka itu nggak boleh. Jadi kalau habis sholat subuh, saran saya olahraga. Tapi saran saya olahraganya jangan futsal sama angkat besi. Ya, habis itu energinya. Ya, olahraganya mah jalan kaki sudah cukup. Sepakat, Ibu, Bapak? Oke ya. Terus penyebab ketiga, kenapa banyak orang yang loyo? Jangan-jangan diabetes. Tolong dicek. Kok saya ngantuk kan terus-terusan? Padahal tidur cukup, jangan-jangan penyakit diabetes. Karena di bulan Ramadan banyak sekali makanan yang mengandung unsur manis. Udah kurma, kolang-kaling, sirup, bayangin coba. Apa enggak diabetes itu? Dan kadang-kadang kebiasaan makan kita juga salah. Udah nasi, lauknya kentang, plus perkedel, plus mie goreng, plus kerupuk, full karbo. Maka itu orang yang makannya begitu, wajar saja pankreasnya kerja berat, timbullah penyakit kencing manis. Kenapa disebut kencing manis? Karena memang kencingnya manis. Silakan nyoba yang punya diabetes. Oh manis apa enggak? Memang manis tuh, karena glukosanya memang keluar. Jelas ya? Maka itu orang yang penyakit diabetes saya larang mengkonsumsi yang manis-manis. Termasuk melihat orang manis juga saya larang itu bikin gula naik gitu. Ya tolong ini yang punya diabetes, jangan-jangan dia ngantuk gara-gara itu. Tapi boleh jadi dia ngantuk karena kebanyakan aktivitas, kebanyakan ibadah, saking rajinnya ibadah sampai larut malam sehingga dia kurang tidur dan akhirnya ngantuk di siang hari. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Ya, jadi wajar aja dia ngantuk karena rajin ibadah dan ngantuknya itu berpahala. Ini bukan ngantuk yang disengaja ngantuk nih. Saya mau tidur aja karena pahala. Begitu. Ini karena ngantuk karena kebanyakan ibadah jadi dia tertidur. Ini jangan haji mumpung ini. Saya mau bangun habis sahur saya bangun langsung maghrib. Ya itu nggak puasa namanya. Ya. Oke, sepakat ini. Dan satu lagi, ada orang yang memang tipikal ngantukan. Ada yang begini. Dengerin ustadz naik mimbar sholat Jumat, udah ada yang begitu itu. Ada orang yang tipikal ngantukan. Dengar kajian, udah ngantuk duluan. Udah tuh, ada yang begitu tuh. Nah ini susah dirubah memang. Mudah-mudahan kita terhindar dari kasus ini. Sepakat ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ngantuk, yang loyo. Kenapa? Harusnya puasa nggak bikin itu. Kenapa logiknya? Saya akan terangkan.
Penyakit yang kedua yang paling favorit di bulan Ramadan ketika saya praktek, mah favorit. Maka itu iklan obat mah paling laku di TV, paling banyak. Datang lagi mah, nggak ada yang tuh, mah semuanya. Sampai bingung nih kenapa nih kok mah jadi favorit banget? Karena kebiasaan bukanya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau buka puasa bisa pakai apa? Mohon maaf nih ya. Biasanya kan tahu isi sama cabai, betul kan begitu tuh. Kolang kaling, ada santan, ada susu, kan begitu kan. Minumnya dingin-dingin. Plus lagi buka ngamuk, dia muakan semuanya. Akibatnya apa? Overdistensi, mekar itu si lampu. Sudah susu, santan, cabai merangsang asam lambung sehingga menghasilkan gas yang banyak, plus makan semuanya di babat habis, jadi lambung jadi mekar dan akhirnya ketika luka tambah hebat. Tolong ini dihindari ya Pak ya. Jadi kalau bisa buka nih, makan kurma berapa biji, habis itu tolong sholat langsung. Karena banyak di bulan Ramadan jarak antara azan dan qomat ketika maghrib molor. Biasanya 5 menit ditulis, molor setengah jam. Sering terjadi begitu. Imamnya yang kasihan itu. Ya tolong ya, jadi buka. Makanya kalau bisa nih di masjid ini sediain aja kurma air putih. Saya yakin pada sholat semuanya. Kalau buka disediain yang lengkap, sholatnya mundur, percaya sama saya. Ya nanti bukanya begitu ya, cukup kurma air putih aja. Pasti pada sholat semua, buka, udah berapa biji, sholat biasanya. Karena ketika makan kurma beberapa biji, terus kemudian dia sholat, habis sholat udah kenyang pasti. Karena dia prosesnya butuh waktu. Paham ya Bapak Ibu? Ini salah satu penyebabnya. Harusnya puasa tidak bikin sakit mah, tapi perilaku kita yang menyebabkan mah jadi bermasalah. Oke ya, dan tolong hati-hati mengkonsumsi obat mah, hati-hati. Karena ada salah satu efek obat mah yang cukup mengkhawatirkan, yaitu hirsutisme dan ginekomasti. Ini yang harus diwaspadai. Apa itu hirsutisme dan ginekomasti? Laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki. Ini yang harus waspada. Maka itu saya khawatir nih kok banyak yang lebay-lebay, jangan-jangan gara-gara sakit mah ini ya. Jadi harus waspada. Tadi diabetes sudah, kolesterol juga jadi favorit. Waduh, ini kalau bulan Ramadan rendang enak nih, rendang terus tiap hari. Udah kolak sama santan terus-terusan, wajar aja timbul penyakit kolesterol. Tandanya apa sih kolesterol? Ya kadang-kadang kesemutan, kaku di leher, itu salah satu tandanya. Dan tolong jangan dianggap enteng kolesterol di dalam tubuh kita. Ini masalah, mudah-mudahan kita terhindar. Tapi pada prinsipnya puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya tadi di ayatnya sudah disebutkan ya. Masalahnya kita nggak tahu. Ini sekarang saya coba kasih tahu. Oke, kita belajar dulu sedikit. Mulut kita nih Pak Bu, dari mulut sampai ke anus, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu prosesnya berapa lihat? Mulut semenit, ya, lambung kira-kira 3 jam, nih bagian atas, bagian tengah, usus halus 5 jam, usus besar 10 jam, total setiap kita makan sampai keluar itu minimal itu 15 jam, minimal, tergantung jenis makanannya. Kalau makanannya daging, lama tuh, bisa sampai 24 jam. Ya, kalau makannya bubur cepat, makannya buah lebih cepat lagi. Maka itu potensi penyakit kolesterol karena daging cukup besar. Saya sering bilang sama orang yang sakit kolesterol, Pak, Bu, tolong jangan makan daging berlemak ya. Kayaknya nggak bisa deh. Kenapa nggak bisa? Ya emang sulit loh. Dan dia selalu mencontohkan. Coba dokter lihat, buaya sama singa makan daging tuh sehat-sehat semuanya. Waduh, bener juga ya. Iya ya Pak ya. Kenapa ya Pak ya kok singa, buaya makan daging nggak ada yang kena stroke? Itu lemak aja dimakan. Saya balik aja.
Oh iya Pak, betul, setuju Pak. Bapak boleh makan daging kayak singa sama buaya, tapi makan daging yang mentah. Saya bilang begitu ya. Tetapi akhirnya nggak bisa makan daging ya. Sama juga tuh pasien, saya suruh makan sayur, susahnya minta ampun tuh. Saya nggak doyan sayur dok. Kan sama aja dok makan kambing. Toh kambingnya kan makan sayur juga. Bilangnya begitu lagi. Ya, tolong yang punya kolesterol nurutlah sama dokter. Boleh makan daging sekali-kali, tapi kalau berlebihan terus-menerus perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan. Karena kandungan lemaknya. Pilih daging yang tidak banyak mengandung lemak. Daging itu pada dasarnya bagus semua sebenarnya, ya. Cuman karena kelebihan aja makannya, pagi daging, siang daging, malam daging, ngemil daging lagi, udah wajar aja timbul kolesterol. Jadi usus kita memproses makanan dalam jangka waktu yang panjang. Maka dengan hadirnya puasa, usus seneng banget. Istirahat ya. Istirahat juga nggak lama-lama. Paling kita lapar jam berapa sih Bu Pak? Paling jam 2, jam 3 itu udah mulai lapar tuh. Dok saya jam 9 kecepetan gitu ya. Biasanya jam segitu tuh. 12 jam sudah mulai lapar tuh biasanya. Ya, ini saya akan bahas masalah lapar. Tapi ada juga kan di suatu daerah yang puasanya lama dan ada suatu daerah yang puasanya cepat. Ya, tapi intinya adalah niat kita untuk berpuasa sebenarnya. Tapi kita bahas dari lapar. Kan suruh menahan lahus dan lapar. Maka kita akan bicara lapar. Oke ya. Kenapa munculnya lapar? Ini dulu, Bapak Ibu harus pahami dulu. Kok kita bisa lapar sih? Kenapa? Ternyata lapar disebabkan karena ini. Kosongnya lambung. Lambungnya kosong. Timbul zat yang namanya grelin. Kalau kenyang, tubuh mengeluarkan zat yang namanya leptin. Ilmu baru nih buat Bapak dan Ibu. Saya nggak bisa ganti tempe sama oncom, nggak bisa. Saya harus pakai grelin dan leptin, biar dapat oleh-oleh. Saya tadi dari kuliah Dokter Agus tuh, grelin dan leptin. Apa? Nggak tahu. Ya, nggak apa-apa, minimal pernah denger. Grelin adalah zat yang dihasilkan lambung ketika lapar. Kosongnya lambung mengaktifasi grelin ke otak. Lapar nih, tolong segera diisi. Pahami dulu ini, pelan-pelan nih, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, maka itu untuk mengurangi lapar, biasanya orang mengganjal perutnya dengan sesuatu supaya grelinnya nggak keluar. Maka wajar aja ketika Rasulullah rapel, Rasul mengganjal perutnya dengan batu supaya grelinnya nggak terlalu banyak keluar. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu lapar siang-siang, ganjelin pakai batu. Ya. Asal jangan batu pasir ya, batunya gede lagi malah neken perut ya. Grelin itu keluar. Tapi ternyata keluarnya grelin itu bermanfaat. Keren ini. Dan grelin keluar ketika hanya lambung dalam kondisi kosong. Apa manfaat grelin? Ketika kenyang, sel lemak menghasilkan leptin. Kenapa leptin itu yang bikin stop nih, makan tolong stop, otak stop gitu. Tapi banyak orang yang leptinnya masalah. Kenapa leptinnya masalah? Karena leptinnya diaktifasi terus-menerus. Karena kebanyakan makan akhirnya jebol gitu. Makanya ada istilahnya resistensi leptin. Otaknya nggak menerima perintah untuk stop makan. Karena kenapa? Karena jarang lapar. Leptin tidak akan keluar ketika lapar menjadi muncul. Maka itu aktifkan grelin, turunkan leptinnya. Jadi harus lapar. Apa manfaat grelin ketika keluar? Ini lihat. Wow, keren banget. Grelin keren. Ya, grelin itu yang pertama. Ya, ini berdasarkan penelitian. Ini kelihatan nggak ya? Soalnya ini usia muda semua ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Satu, grelin itu bagus untuk penyakit Alzheimer. Jadi mencegah pikun. Ya, orang tuh gampang pikun kan karena otaknya nggak dipakai untuk mikir kadang-kadang tuh. Coba lihat kalau orang lapar deh, kan dia sibuk kan, gurusa-gurusu nyari makan kemana, nah itu jadi aktif itu. Tapi kalau kenyang, tidur nyantai saya, maka itu gampang pikun. Maka itu supaya Bapak Ibu dan tidak gampang pikun, kalau malas kuliah atau belajar, puasa. Puasa itu anti pikun, puasa itu bikin badan sehat, puasa itu bikin ngirit.
Ya, ini penting nih buat ibu-ibu nih. Ya, apalagi nih bulan puasa, harusnya bulan yang penuh dengan ngirit harusnya. Makan 3 kali jadi 2 kali. Ini bulan puasa malah jadi boros. Saya bingung boros apa. Oke, 1 grelin, manfaatnya ke otak. Yang ketiga, mencegah stroke. Otak nggak gampang pecah, walaupun tensi tinggi, kolesterol tinggi, karena otaknya jadi bagus tuh pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Jadi nggak gampang stroke. Bisa terhindar dari penyakit infeksi saluran pencernaan dan meningkatkan imun sistem. Jadi orang lapar itu lebih kuat imunnya. Ya, dan orang yang stres imunnya turun. Maka itu kenapa Bapak dan Ibu tolong jangan stres. Dan rata-rata pasien datang ke saya itu rata-rata ini kalau ditanya stres nggak, pada bilang nggak stres semuanya. Saya juga bingung, padahal jelas itu stres. Salah satu penyakit yang ibarat stres adalah GERD, asam lambungnya naik. Ya, saya pernah survei juga tuh ke rumah sakit jiwa, saya tanya semua orang gila. Bapak gila? Enggak dong. Ibu gila? Enggak. Ternyata yang orang gila juga nggak ngaku. Ya, jadi orang stres itu yang melihat orang lain ternyata perilaku. Soalnya banyak banget Bu, Pak, pasien datang ke saya itu rata-rata hampir mayoritas itu pemicunya stres. Ibunya mikirin anaknya, mikirin suaminya nikah lagi, misalnya stres dia. Ya, jadi begitu tuh, stres ditolong. Makanya orang gila itu sehat-sehatnya karena nggak stres dia. Udah kebablasan stresnya ya. Oke ya, ini grelin. 1, ini baru manfaat pertama. Manfaat kedua ini keren banget nih. Saya nanti mohon maaf ya, izin maksimal sampai jam 10. Mudah-mudahan bisa keburu. Ketika gula rendah sama ketika gula tinggi. Lihat Bu di sini gambar ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang di sebelah kanan berarti ya. Oh ya, kanan. Ini saya enakan diri deh. Ini kayak dosen saya, ya. Ini kanan. Ini kondisinya kenyang Bu, Pak, kenyang. Ketika kenyang, gula naik di dalam darah. Maka organ yang bekerja apa? Insulin. Insulin dihasilkan oleh pankreas. Pankreas keluarin insulin. Insulinnya menormalkan gula lagi. Ternyata orang kenyang dikasih satu senjata oleh Allah yang namanya pankreas menghasilkan insulin. Paham sampai sini? Paham ya? Ini pelan-pelan nih saya nih. Mudah-mudahan dipaham. Ya. Ini saya anggap nih mahasiswa kedokteran semuanya. Saya anggap. Ya. Ini gula rendah. Namanya hipoglikemik. Ketika gula rendah, ternyata Pak Bu, gula ini merangsang ginjal. Di ginjal produksi epinefrin. Istilah baru lagi, grelin, leptin, epinefrin. Oh, mantap ilmunya hari ini. Epinefrin merangsang ke pankreas. Nah, ini unik. Pankreas itu organ yang memiliki 2 fungsi. Dia menghasilkan insulin untuk nurunin gula, dia juga menghasilkan glukagon untuk naikin gula. Masalahnya kita jarang menghasilkan glukagon, banyak menghasilkan insulin karena kita kenyang terus-menerus. Ketika lapar, maka glukagon akan keluar. Glukagon ngambil cadangan energi, jadi itu energi. Dan glukagon kalau sudah keluar, sampai ada yang bilang sama halnya dengan kita makan 10 piring nasi. Cuman pertanyaannya, keluar nggak glukagonnya? Maka itu kenapa ada orang kalau lapar kan begini Bu, Pak. Gitu kan ada tuh. Ada yang cepat gininya. Nah, selesai. Ada yang lama nih. Aduh, ini kalau belum mau warteg nih kayaknya nggak hilang-hilang nih. Ada yang begitu tuh. Itu ternyata glukagonnya nggak aktif. Maka itu aktifkan glukagon dengan rajin berpuasa supaya sensitivitasnya untuk keluar jadi muncul. Harusnya orang di bulan Ramadan glukagon yang keluar dan tidak mungkin dia kelaparan. Mohon maaf, apalagi yang gemuk-gemuk. Aduh, itu cadangannya banyak itu. Buat saya mah puasa nggak perlu sebulan, nih gemuk 4 bulan kalau perlu, gitu ya. Ini supaya glukagonnya dihabisin dulu nih, keluar cadangannya dulu. Ya jadi nggak ada lah istilah orang nggak kuat puasa karena glukagon hadir. Paham nih, kalau ada orang loyo-loyo, aduh kok saya kelaparan, berarti glukagonnya nggak aktif. Kalau aktif nggak kelaparan ya.
Ya, maka itu kalau ada orang gemuk nggak puasa kebangetan. Kalau orang kurus nggak puasa masih maklum saya. Ya, kasihan dia orang kurus ya. Oke ya, sepakat nih, glukagon nih. Ternyata tidak berhenti di situ aja Bapak Ibu. Epinefrin merangsang otak. Keluar beberapa hormon. Hormon apa yang keluar? Biasanya hormon ini keluar pas malam hari ketika kita tidur, tetapi ketika lapar dia keluar. Hormon apa yang pertama? Growth hormone. Hormon apa ini? Hormon yang bikin kita tumbuh. Jadi bagi bapak ibu yang pengen nambah tinggi badan, puasa. Asal umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Ya, syaratnya 25 Bu. Ya. Kalau udah lewat, pendek udahlah terima nasib. Ya itu nggak bisa berubah. Ya Bu ya, udah nggak bisa Bu. Itu tinggal nyusut aja kalau udah tua itu Bu. Ya. Sepakat ya, keluar growth hormone, maka itu puasa itu bagus buat anak. Latihan anak itu, dilatih, nggak apa-apa. Anak itu Bu, kalau banyak makan, kalau nggak ada growth hormone, tumbuhnya tuh ke samping. Ingat, tumbuh tuh bukan ke samping, ke atas. Iklannya kan begitu. Ya, kalau anak hanya banyak makan, melar. Tapi kalau anak diajak puasa, tinggi. Karena keluar yang namanya growth hormone. Sepakat Bapak Ibu nih ya, puasa bikin nambah tinggi. Satu. Yang kedua ini, FSH dan LH. Hormon apa ini? Hormon yang bikin wanita menjadi subur. Pak nih, wanita itu di bulan Ramadan Pak, colek dikit hamil Pak. Saya ajarin ini. Karena FSH-nya aktif. Cuman masalahnya di bulan Ramadan pada susah itu. Iya, kan ada Bu habis buka nanti ya. Tapi jangan pas buka banget ya Bu ya. Saya sering ngobatin orang yang punya masalah di saluran telurnya, salah satunya saya suruh dia berpuasa. Karena berpuasa mengaktifkan FSH dan LH. Apa itu FSH? Follicle stimulating hormone. Hormon yang bikin merangsang folikel menjadi tumbuh, menjadi bagus. Jadi tolong dimanfaatkan di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk bikin anak harus. Ya, bagi yang muda-muda, udah tua-tua nih. Pak, tolong Pak, walaupun tua tetap semangat Pak. Karena saya pernah ngobatin juga, mohon maaf nih, tua itu yang laki-laki resikonya prostat. Ingat, prostat. Saya pernah mencoba terapi orang yang prostatnya besar, saya suruh rajin berhubungan seksual lagi. Ternyata hasilnya cukup signifikan. Tapi kan lawannya susah Dok, kasih oli. Begitu caranya. Ya bukan oli mesin, ini oli yang bener nih, saya resepin olinya gitu ya. Tolong tetap berhubungan seksual, tetap Pak, walaupun sudah tua jangan males. Tolong, ini penting ternyata itu. Berapa idealnya? 72 jam atau seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali, jangan sebulan sekali. Ya, selain FSH dan LH keluar apa lagi? Keluar yang namanya TSH, thyroid stimulating hormone. Hormon apa? Hormon yang memacu metabolisme. Harusnya di bulan Ramadan adalah bulan yang metabolismenya aktif. Metabolisme aktif ditandai dengan apa? Penuh dengan semangat. Harusnya bulan Ramadan penuh dengan semangat. Bukan penuh dengan loyo, karena hadirnya TSH. Tidak heran tuh kenapa Rasulullah banyak juga tuh perangnya di bulan Ramadan, kuat-kuat lagi. Semangat-semangat karena hadirnya TSH dan hadirnya glukagon. Tapi Dok, pada kenyataannya pada lemes, nggak semangat, loyo semuanya Dok. Kenapa penyebabnya? Ini perlu saya garis bawah ini. Mohon maaf, biasa kita tadi lapar jam berapa? Jam 2, jam 3. Udah mulai lapar tuh. Mohon maaf, biasanya jam segitu rata-rata orang mikirin apa? Kayaknya enak buka pakai apa nih? Enaknya kolak deh. Oh enggak, timun suri aja deh. Kalau itu yang keluar, apa yang terjadi Bu? Pak? Air liur yang keluar Pak, bukan glukagon, bukan TSH. Maka itu puasa itu mikirinnya ibadah, jangan mikirin makan mulu. Ini sibuk mikirin makan, sore-sore ngabuburit nyari makan, tapi nggak ada tuh target ngafalnya harus berapa, baca Qur'annya harus berapa. Tolong jadikan ibadah puasa ini untuk target ibadah. Makan kalau perlu mah sedikit mungkin di bulan Ramadan, dan harusnya uang kita utuh di bulan Ramadan. Makan 3 kali jadi 2 kali, bahkan kalau perlu ngirit.
Ingat, orang yang lapar dikasih makan apapun itu enak. Tapi orang yang kenyang dikasih makan seenak apapun nggak enak. Maka itu ketika lapar cuman makan ikan asin doang sama sambal, udah enak banget itu. Coba tes. Maka itu nggak usah ribet-ribet makan yang enak sebenarnya. Bulan Ramadan tuh bulan yang ngirit. Apalagi suami di rumah nih, kata dokter Agus, kurma aja berapa biji, udah cukup itu. Jadi ajang juga untuk ngempesin perut. Nah, indikator kita lihat nanti tuh setelah bulan puasa ditimbang sebelum dan sudah. Kalau yang paling bagus sih sesudah puasa agak turun sedikit, bukan malah tambah naik. Tolong ya, karena keluarnya tadi hormon yang namanya TSH. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu, orang yang kenyang dikasih berapa senjata? 1 senjata. Lihat orang yang lapar, glukagon, ACTH, STH. Ternyata manusia lebih kuat lapar ketimbang kenyang. Manusia lebih kuat lapar ketimbang kenyang. Lihat penyakit akibat kenyang, diabetes, hipertensi, kolesterol. Itu penyakit akibat kebanyakan makan. Lihat penyakit akibat lapar, paling apa sih panu, kadas, kurap, kutu air, paling begitu kan, paling banter, busung lapar paling itu. Jadi penyakit akibat lapar tuh sebenarnya lebih tidak mengkhawatirkan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harusnya sih Ramadan ini bulan yang penuh semangat, programnya harus lebih banyak, jangan jadikan bulan yang loyo karena hadirnya glukagon dan TSH. Dan jangan dijadikan bulan puasa ini adalah bulan untuk mikirin makan terus-terusan. Kesempatan ini untuk mikirin ibadah. Nah, ini penelitian-penelitiannya. Ini penelitian ke ayam. Ya, jadi ada orang peneliti, dia ingin mencoba melihat. Coba deh ayam yang nggak bertelur, harusnya kan dipotong. Sama peneliti diuji, coba ayamnya disuruh puasa selama 10 hari. Dan ayamnya nurut semuanya lagi. Ya, 10 hari puasa. Apa yang terjadi? 75% populasi ayam tersebut nelor lagi ternyata. Berarti ternyata betul puasa bikin bertelur dan subur. Dan ingat, ibu-ibu itu bertelur loh sebulan sekali. Ya, cuman telurnya kecil kayak telur cecek tuh. Untung telur cecek. Coba kalau telur bebek tuh, nggak repot tuh setiap bulan ngeden dulu gitu kan. Dan telur itu hanya bertahan 24 jam. Kalau nggak ada sperma, lisis dia. Maka itu punya anak agak susah sebenarnya, agak sulit, gamblingnya cukup besar. Ya, dan telur itu gantian, hidung telur kanan bulan ini, hidung telur besok bulan ini. Makanya kalau diangkat hidung telurnya 1, dia head 2 bulan sekali. Oke ya, pahami. Ternyata puasa benar bikin subur. Jadi bagi punya anak atau cucu yang susah punya anak, saranin untuk puasa. Puasa Ramadan, habis itu puasa Syawal, habis itu puasa Daud. Ini keren nih puasa Daud. Ya, biar cepat. Respon seluler biar cepat. Nah, ini. Ternyata ketika puasa, sel di dalam tubuh kita, Bapak Ibu tahu sel ya? Bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Sel di dalam tubuh kita ketika puasa dia berespon. Kalau sel normal, sel yang nggak ada masalah, dia menghasilkan zat yang namanya fagosom. Fagosom ini adalah zat yang untuk kerjanya bersih-bersihin sel. Sehingga sel itu yang sampah-sampahnya hilang semuanya. Nama prosesnya autofagi. Gara-gara ini dia seorang peneliti dari Jepang dapat hadiah Nobel tahun 2014. Proses autofagi pada sel normal. Jadi sel yang sudah ibarat rumah ini yang udah kotor-kotor jelek-jelek itu dibersihin sama namanya fagosom tadi. Yang retak-retak ditempelin, yang ada coreng-coreng dicat lagi. Maka itu kenapa orang yang rajin puasa selnya itu menjadi bagus. Orang yang rajin puasa biasanya awet muda. Bagi yang muda. Ya ingat loh, ini yang udah tua mah awet tua lah, nggak mungkin saya bilang jadi muda ya. Apa yang terjadi terhadap sel kanker? Sel kanker mengalami namanya apoptosis. Apa itu apoptosis? Bunuh diri. Karena kenapa? Sel kanker adalah sel yang rakus, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang rakus sama orang nggak rakus, nggak dikasih makan, yang mati duluan mana?
yang rakus. Maka itu sel kanker ketika dipuasakan dia apoptosis atau bunuh diri sendiri, stres karena nggak dapat makan. Maka itu puasa sangat bagus untuk mencegah kanker. Kita punya bibit-bibit kanker, tolong banyakin puasa. Ya, Bapak Ibu ya. Dan ini penting sekali. Puasa itu benar, selnya itu menjadi lebih bagus. Kenapa? Ini kalau kita bahas. Lihat. Orang yang banyak makan akan menghasilkan radikal bebas yang disebut dengan O2-min. O2-min ini akan direduksi dengan antioksidan di dalam tubuh kita. Ada SOD, hidrogen peroksidase, katalase, udah Ibu nggak usah ngafalin ya. Tapi ketika dia nggak, jumlah ini kan terbatas. Kalau dia makan terus menerus, maka dia akan merusak sel yang lain. Maka itu benar nih, orang yang banyak makan berisiko menyebabkan timbulnya kanker, benar. Karena dia akan merusak timbulnya ini. Dan juga kantong kering karena makan terus-terusan. Ya kan? Maka itu reduksi dengan berpuasa. Saya punya pasien, Pak. Umur 75 tahun. Ya, dia sakitnya diabetes. Datang ke saya dengan insulin. Insulin terus-menerus. Akhirnya sekarang sudah stop dari insulin, stop pakai obat, dan sekarang bebas obat. Saya suruh makan apa, Bu? Sayur yang banyak, sama suruh puasa. Sayur yang banyak, suruh puasa. Udah lama, kan saya suruh kontrol, waktu awal mungkin seminggu, 2 minggu, pas sudah bagus, saya suruh kontrol setahun, karena sudah bagus sekali. HbA1C saya sudah membaik. Datang ke saya tuh, bawa sama anaknya. Saya lihat ibunya, umur 75, anaknya 40 tahun. Saya iseng-iseng aja banyak, coba kita foto bareng gitu kan. Penasaran sih, Bu. Kan ada tuh aplikasi kamera yang menentukan umur tuh. Ditaruh gini, ini umurnya berapa. Saya bandingin tuh antara anaknya sama ibunya. Ternyata mudahan ibunya. Kenapa? Gara-garanya. Salah satunya efek puasa dan makan sayur terus-menerus. Maka itu kenapa kambing itu, Bu, itu yang kecil sampai tua wajahnya sama aja, nggak kelihatan keriput-keriputnya itu. Ternyata sayur itu bagus ternyata. Jadi ibu kalau pengen awet muda dan kelihatannya bagus tuh ikutin kambing aja itu. Coba ibu lihat deh yang anak-anak sama yang tua nggak ada yang berubah itu wajahnya ya begitu-gitu aja tuh kambing. Ya jangan makan rumput, kita makan sayur. Kan saya suruh ngasih tuh jus pare, kacang panjang, wortel, toge itu saya banyakin untuk orang diabetes. Ternyata bagus untuk ke kulit, bagus banget. Saya juga kaget itu, kantong matanya juga nggak ada. Dan dia rajin puasa Daud. Kemarin juga ada pasien penyakit jantung koroner nyumbat 100%. Biasa, saya kalau yang datang ke saya itu orang-orang nyerah semua itu biasanya tuh. Orang yang dikit lagi mau mati ya datang ke saya biasanya. Ya udah nggak apa-apa deh, dokter udah nyerah, profesor ini datang ke saya. Dok nih saya mau di bypass, saya nggak mau di bypass dok. Karena kalau di bypass saya udah tua, umur sudah kepala 6, resiko bypass. Nanti batuk sedikit pecah pembuluh darahnya meninggal. Ya sudah Pak, kita ikhtiarkan. Salah satunya saya suruh dia puasa Daud. Karena ketika orang puasa Daud, dia lapar, maka kalau lapar lemak nggak masuk. Tapi juga pola makan saya atur, lemaknya saya hambat-hambat, maka tubuh akan menggunakan lemak yang ada di dalam tubuhnya. Plaknya tuh digunakan oleh tubuh. Dengan izin Allah sekali lagi, dia nggak jadi bypass, plaknya saya belum cek sampai sekarang, tetapi dia bikin pembuluh darah baru, namanya angiogenesis, pembuluh darahnya baru muncul. Jadi yang sudah tersumbat itu ada pembuluh darah barunya lagi. Ibarat jalannya udah hancur, ada jalan gotnya. Ternyata sampai sekarang kondisinya stabil, luar biasa. Saya bilang hebat banget ya. Ya sekali lagi kesembuhan milik Allah. Tetapi salah satu bentuk ikhtiarnya saya suruh puasa Daud. Ada juga yang pasien saya ibu-ibu 72 atau 73, EKG-nya bermasalah, nggak mau dioperasi, jantung tersumbat, dicek EKG lagi, walaupun EKG ya belum kateterisasi, hasilnya ternyata sudah normal. Salah satunya saya suruh puasa Nabi Daud. Berarti hebat ini puasa. Sepakat ya, jadi habis ini Bu, Ramadan, Syawal, Daud. Banyakin makan sayur. Nah. Oke. Enggak lah, saya nggak bilang kayak kambing loh Bu ya. Lihat ini ada penelitian nih. Ini penelitian real ini.
Jadi ada seorang peneliti dari Rusia, Bu, Pak. Dia neliti tikus doang deh, nggak usah ke manusia. Dia ambil tikus, dibikin beberapa kelompok. Kelompok pertama dipuasain Senin Kamis. Kelompok kedua dipuasain Nabi Daud, orang iseng ini. Kelompok ketiga dipuasakan setiap hari buka sahur. Kelompok yang keempat puasa setiap hari nggak buka nggak sahur. Kelompok kelima dikasih makan yang enak-enak, itu tikus. Gimana hasil penelitiannya? Ternyata tikus yang dikasih makan yang enak-enak umurnya rata-rata hanya 2,5 tahun. Sedangkan tikus yang puasa setiap hari nggak buka nggak sahur mati. Iya benar kan, nggak ada yang salah kan? Maka itu nggak boleh itu. Puasa setiap hari nggak buka nggak sahur ya mati lah. Emang ada yang salah? Bener kan penelitiannya kan? Bener, ya udah. Makanya nggak boleh itu. Kelompok tikus yang ketiga puasa setiap hari buka sahur umurnya hanya 1 tahun. Maka itu puasa setiap hari dalam Islam tuh nggak ada kecuali Ramadan. Paling banter Nabi Daud. Ini seumur hidupnya tikus puasa setiap hari buka dan sahur umurnya hanya 1 tahun. Yang makan enak-enak 2,5 tahun. Yang Nabi Daud dan Senin Kamis umurnya 4 tahun. Yang paling lama yang Nabi Daud 4 tahun 3 bulan. Kesimpulannya tadi, puasa bikin panjang umur. Sudah ya, ini tikus, tapi tikus Bu, bukan pada manusia. Ya, ini juga penelitian sel kanker yang dipuasakan ternyata kankernya tidak berkembang. Oke ya. Ini imun ternyata meningkat di bulan Ramadan. Ini penelitian saja. Saya cepetin ya karena ada acara lagi di sini. Respon mental, orang yang berpuasa mentalnya menjadi bagus, tidak gampang stres, melatih sabar dan syukur. Sabar kan, mau buka enak banget ini tempe, entar tunggu buka. Enak banget ini kolak, entar nunggu beduk. Seksi amat nih istri, entar gitu kan. Jadi kan ada waktu sabar gitu kan. Inilah melatih kesabaran. Terus kita juga merasakan bagaimana orang yang lapar, coba mudah-mudahan muncul kepedulian. Jangan sampai puasa nggak peduli itu. Ya, kepada fakir miskin, ngerasain tuh orang yang lapar. Ini secara mental. Nah, tips deh terakhir, mudah-mudahan nanti bisa keburu. Tolong kalau buka awali dengan kurma, Bu. Ya, kenapa harus kurma? Karena kurma ada sumber energi. Kita butuh energi yang segera. Ya, 1, 3, 5, 7 silahkan. Dan satu lagi yang menarik dari kurma itu tinggi kandungan triptofan. Triptofan adalah golongan asam amino yang dipakai untuk pembentukan neurotransmitter serotonin. Maka itu orang yang banyak makan kurma biasanya moodnya, nih mood ya, mood itu apa ya? Hasrat untuk berbuat baiknya lebih dominan. Ya, itu di kurma. Ada nggak selain kurma? Ada coklat. Selain coklat apa lagi? Pisang. Pisang itu juga tinggi triptofan. Tapi pada pisang yang paling tinggi itu adalah pada bagian kulit pisangnya. Ya. Kalau ibu doyan sama kulit kalau doyannya. Ya, itu tinggi banget itu. Ya. Dan pisang itu juga tinggi kalium. Kalau kalium tinggi, maka natrium akan berkurang. Maka itu rajin tuh juga makan pisang penting. Maka itu monyet nggak ada yang kena stroke juga kan? Mungkin gara-gara makan pisang. Salah satunya ya. Mungkin loh ya. Nah, tolong perbanyak makan kurma. Harapannya neurotransmitternya bagus, moodnya bagus, sarafnya bagus. Maka itu kalau pengen moodnya bagus, rutinkan. Maka itu Rasul mensunnahkan kita untuk rutin makan kurma 7 butir setiap pagi. 7 butir kurma ajwa setiap pagi tercegah dari racun dan sihir. Nanti kita kaji secara terpisah. Tapi menarik di kurma ini. Ternyata kurma itu bikin mood kita menjadi bagus.
Maka itu kalau ada misalnya kita berantem sama orang, sama tetangga, ribut mulu gitu misalnya, tolong tetangganya kasihin kurma. Mudah-mudahan moodnya bagus. Dok, udah saya kasih, dok, kasih lagi. Masih, dok, kulit pisang terakhir. Gitu ya. Udah berusaha kan. Oke ya, kalau nggak ada kurma, air putih. Atau ganti tolong pemanisnya dengan madu. Tolong ini madu, ya. Ya tapi hati-hati madu palsu ya. Sekarang juga banyak madu palsu. Oke. Terus tolong kalau buka tadi ya kurma, kurma, minum, sholat, baru makan snack dulu. Saran saya makan beratnya, nanti habis taraweh. Sarannya, karena kalau sebelum taraweh nanti takutnya sholat tarawehnya terganggu. Ya kan, cari imam yang bacanya ina toina terus-terusan. Wah itu favorit. Baca panjang dikit ngabur dia. Karena tadi takutnya ngantuk karena kenyang. Lagi baca ini amin sambil nguap amin kan jadi nggak bener tuh. Kalau bisa setelah taraweh saja. Dan itu pun juga jangan berlebihan dan jangan langsung tidur, tilawah. Ya, dan ketika sahur ini penting, jangan dijadikan sahur ajang stok. Wah, saya mau puasa seharian, makan yang banyak, percuma, ke toilet juga. Usahakan ketika sayur, perbanyak makan sayur bening dan apel. Sayur bening dan apel, karena sayur dan apel mampu mengikat air. Jadi kita nggak mudah haus. Tapi kalau kita sahur makan yang minyak-minyak, santan-santan, goreng-gorengan, gampang haus. Maka itu usahakan makan sayur bening dan apel. Tuh ngirit lagi kan. Buka cuman korma doang, sahur cuman apel sama sayur bening, kan ngirit banget itu. Dan apel yang paling bagus tuh apel sama kulit-kulitnya kalau makan apel. Karena tinggi pada bagian pektinnya itu pada bagian kulit apel. Dan yang paling bagus tuh apel yang ada uletnya sebenarnya. Karena kulitnya bebas dari pestisida. Dan kalau kita beli apel bang, beli yang sortiran dikasih gratis pasti. Ya, jadi ternyata ngirit juga. Tolong apel, sayur bening, minum yang cukup. Sepakat ya? Habis itu olahraga. Tolong olahraganya jangan olahraga futsal dan jangan angkat besi. Habis itu energi. Ya, tolong olahraganya jalan kaki saja cukup. Tapi juga jangan jalan kaki dari sini ke Surabaya, ya habis juga. Ya cukup. Pokoknya nadi naik 20%. Dan tolong kalau makan ada sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ingat jangan berlebihan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Nah ini tips sebelum puasa. Walaupun sudah deket ya, tapi biasakan sholat sunnah, sholat tahajud, kurangi ngemil-ngemil. Nih bu, ngemil-ngemil tolong kurangin. Gosip-gosip juga tolong kurangin. Nanti jadi kebiasaan di bulan Ramadan. Olahraga mulai diaktifkan dan terakhir berpikiran positif. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya mau pengen tanya jawab saya sama ibu dan bapak. Mumpung ketemu saya konsul gratis, silakan konsulkan. Karena kalau ke klinik bayar sama saya. Ya, ini mumpung gratis loh ini ya. Oke, silakan kalau mau tanya jawab. Nanti kalau malu penyakitnya bilang aja, tetangga saya tuh sakit begini dok. Misalnya bilang begitu ya. Jadi biar membiaskan ya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.